Kemudian yang keenam ada pemenuhan hak asasi alam dalam pelestarian dan upaya regenerasinya. Di sini ada taklim albiyah, pelajaran lingkungan. Nah, teman-teman, menarik sekali kenapa kita hubungkan ekoteologi dengan hak asasi alam. Karena dalam perdebatan teoritis, ini menurut Paul Taylor, alam raya itu tidak memiliki hak, teman-teman. Hak itu adalah sesuatu yang sudah menempel dalam diri kita, basic right, such as the right to live and the right to protection. Jadi memang sudah melekat pada diri kita, itu adalah hak kita. Makanya hak untuk hidup itu adalah hak asasi kita. Nah, menurut Paul Taylor, alam itu tidak punya hak, teman-teman. Karena menurut Paul Taylor, alam raya itu tidak punya hak legal, tidak punya hak moral. Nah, hak legal adalah hak secara hukum yang diakui oleh negara. Kalau hak moral, hak yang diakui oleh komunitas kemasyarakatan yang memang sudah diakui secara moral prinsip dari kehidupan bermasyarakat. Nah, karena menurut Paul Taylor alam raya tidak punya hak moral dan hak legal, berarti alam tidak punya hak. Nah, tapi apakah dalam Al-Quran alam itu punya hak? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Dalam surah Al-An'am ayat 73 Allah berfirman, "Wa huwallazi khalaqas samawati wal ard bil haqq." Nah, kata bil haqq di sini. Nah, meskipun kata bil haqqnya di sini maknanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar, dengan rapi, dengan teratur, sehingga dia berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maknanya dalam kajian tafsir. Namun bisa kita maknai juga dari kata hak ini adalah ketika Allah menciptakan alam raya ini dengan segala keindahannya, keteraturannya, fungsinya, maka adalah hak alam untuk tetap pada apa yang diciptakan Tuhan. Nah, makanya kalau alam raya memang sudah diciptakan sedemikian asri, ya haknya alam untuk tetap demikian. Nah, bagaimana dengan penggunaan sumber daya alam? Boleh, tentu saja, tetapi tidak boleh merusak habitat, tidak boleh menghabiskan ekosistem, dan seterusnya. Yang kita diperbolehkan adalah menggunakannya dan tetap menjaga keberadaan spesies tersebut atau keberlanjutan spesies makhluk ciptaan Tuhan tanpa menghabiskannya. Karena yang terjadi adalah penghabisan, ya. Banyak sekali spesies makhluk hidup yang sudah punah karena ulah tangan manusia. Nah, kalau dalam hadis gimana? Kalau dalam Al-Quran tadi sudah, kalau dalam hadis ini jelas-jelas, teman-teman. Ini, ma min insanin qatala usuran fama faqaha bi ghairi haqqiha illa sa'alahu Allah azza wa jalla anha qila ya Rasulullah wa ma haqquha qala yadbahuha fayakulaha wa la yaqta ra'saha yarmi biha. Di sini saya beri tinta merah, ya, dari kata hak. Jadi ternyata nanti di akhirat mereka akan menuntut kepada kita, teman-teman. Misalnya contohnya binatang yang kita potong lalu kita buang saja gitu kepalanya tanpa digunakan misalnya. Itu mereka akan menuntut karena tidak dimanfaatkan keseluruhan yang ada dalam dirinya. Nah, ini kan dahsyat nih. Berarti kita nggak boleh sembarangan tuh membuang kepala binatang tanpa mempergunakannya terlebih dahulu. Nah, misalnya digunakan untuk apa? Kalau yang nggak suka kepala, misalnya nggak suka kepala ayam, nggak senang kepala-kepala yang lain misalnya, ya, boleh. Misalnya kita niatkan untuk hamba Allah yang lain. Itu kan diajarkan ya dalam kajian sufi. Kalau kita nggak suka makan kepala ikan, nggak apa-apa. Niatkan ketika membuangnya untuk hamba Allah yang lain. Nanti bisa untuk semut-semut, mikroba, dan seterusnya, bahkan bisa untuk jin, ya. Itu ada dalam hadis tuh, kita nggak boleh beristinja dengan tulang, tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang dari tulang hewan, karena nanti itu digunakan atau dimakan oleh saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, itu tulang, ya kan, tulang juga kadang-kadang dibuang, ya, karena memang kita nggak bisa makan tulang misalnya. Jadi boleh kita membuang sesuatu, tapi tadi diniatkan untuk hamba Allah yang lain. Nah, makanya kalau tidak diniatkan dengan hamba Allah yang lain, itu akan menjadi percuma, dan mereka akan menuntut bahwa kita membuang tubuh mereka dengan mubazir. Nah, jadi sampai segitunya tuh, teman-teman, dalam hadis Nabi. Kita diajarkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita potong, apa yang kita makan,
untuk semuanya bisa digunakan baik untuk manusia, bahkan untuk makhluk ciptaan Allah yang lain. Dan ini sangat dahsyat teman-teman. Nah, banyak lagi juga hadis yang lain. Misalnya di sini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Kalau fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu itu dengan sangat baik ya. Kemudian contohnya misalnya kalau kita mau motong hewan, maka kita harus apa etikanya itu menajamkan pisau ya, supaya ketika kita memotong leher hewan itu kita tidak menyiksanya dengan menggoroknya berkali-kali gitu. Jadi sekali tebas kemudian dia akan meninggal gitu, akan mati. Itu bahkan diajarkan sama Nabi untuk etika kita memotong hewan. Dan menariknya itu kan Nabi ngajarin kita kalau mau motong hewan itu kan baca bismillah ya, bismillahi Allahu akbar. Dan pada saat itu kita sedang minta izin ya kepada Allah, dengan nama Allah kita memotong hewan tersebut, dan kita juga sedang meminta izin kepada si hewan untuk menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini sebagai seekor hewan gitu. Jadi sangat indah ya cara Al-Quran memperlakukan hewan-hewan. Jadi nggak semudah itu kita mau memotong hewan, karena kita sedang izin kepada Allah yang menciptakan hewan, dan izin kepada yang punya diri untuk kita putus hidupnya, manfaatnya, karena untuk kita gunakan untuk dimakan. Karena itu memang sudah menjadi perintah Tuhan, dan itu adalah takdirnya hewan ya untuk dimakan oleh manusia, hewan-hewan yang halal tentunya. Nah, jadi bahkan kepada binatang sekalipun Nabi mengajarkan kita untuk punya etika, punya akhlak ya dalam penggunaannya. Dan menariknya teman-teman, ini di dalam disertasinya Ahmad Zumaro, ini juga bestinya Pak Badru. Jadi waktu mereka bikin disertasi, mereka sering banget diskusi nih. Ya, ini Mbak Rahma juga pernah saya share ya yang disertasinya Pak Zumaro. Kalau dia fokus kepada ini apa namanya hadis Nabi terkait hak asasi hewan. Di sini dia menemukan 6 poin ya hak asasi hewan yang bisa kita gunakan juga untuk makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Di sini ada hak untuk hidup, hak untuk apa namanya protek lingkungannya, hak untuk dapat makan dan minum, hak untuk tidak dibebani lebih dari kemampuannya, hak diperlakukan baik, bahkan hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah, itu semuanya ada hadisnya tuh teman-teman. Saya sudah dapat izin dari Pak Zumaro, disertasi itu bisa di-share, makanya nanti Mas Rizky tolong ingetin ya. Saya akan share disertasinya Pak Ahmad Zumaro dan Pak Badru. Bahkan menariknya lagi teman-teman, kita punya banyak sekali jenis ukhuwah. Ukhuwah dzurriyyah, ukhuwah secara apa namanya biologis, ukhuwah Islamiyah. Seperti yang kita lakukan ini adalah ukhuwah persaudaraan karena kita sesama umat Islam, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah malukiyah. Nah, ini adalah persaudaraan sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan tadi ukhuwah watoniyah yang persaudaraan karena kita satu negara. Ini ada dalam Al-Quran. Nah, tapi yang menarik ini nih tadi nih, ukhuwah malukiyah. Jadi bayangkan kalau kita menganggap bahwa alam raya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama seperti kita, yang memiliki fungsi dan tujuan penciptaan masing-masing. Dengan pemahaman ini kita nggak akan sembarangan dalam memperlakukan apapun yang ada di lingkungan kita. Nah, saya langsung singkat saja. Di sini tentang hak asasi manusia dan kewajibannya dalam penggunaan sumber daya alam. Ini yang bisa menjadi dalil antroposentris sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan cuma satu ayat yang mengajarkan tentang memang alam raya diciptakan untuk manusia. Bayangkan ada 8 term Al-Quran yang bisa kita gunakan untuk mengetahui hak manusia terhadap lingkungan. Misalnya kata khalaqa, Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, biasanya itu Allah gunakan untuk menjelaskan langit dan bumi tadi. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, berarti itu adalah hak manusia menggunakan sumber daya alam. Terus ja'ala berarti Allah mencipta sesuatu yang baru dari sesuatu yang sudah ada. Nah, ini biasanya digunakan untuk misalnya gini, apa sih kalau misalnya yang dalam kandungan itu Mas Rizky, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, itu kan cerita tentang atau pembahasan Al-Quran tentang ketika bayi di dalam kandungan ibunya itu diciptakan pendengaran dan penglihatannya ya. Nah,
Adanya bayi itu nggak bisa sendiri, dia ada karena ada orang tuanya yang melakukan proses pernikahan, hubungan suami istri, lalu bayi itu ada proses pertumbuhannya di dalam janin ibunya, di dalam perut ibunya. Maka Allah menggunakan kata ja'ala karena proses hadirnya manusia melalui kerjasama dari orang tuanya. Nah, jadi menarik ya, Al-Quran punya kata yang berbeda-beda untuk menunjukkan sebuah fungsi gitu. Sona'a juga gitu, kreativitas Allah dalam mencipta, artinya hak manusia berkreativitas dengan sumber daya alam. Saya singkat saja, Fatoro itu menjelaskan tentang ciptaan yang tidak ada tandingannya, berarti hak manusia mengeksplor bahan alam untuk memberi manfaat dan keselamatan hidup manusia dan lingkungan. Bada'a itu artinya Allah mencipta dengan keindahan. Ini juga adalah hak manusia menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Sakhara adalah Allah menundukkan ciptaannya. Nah, ini berarti memang ada hukum alam yang memang Allah, dalam sains disebutnya hukum alam ya, tapi kalau dalam kajian Al-Quran disebutnya taskhir, yaitu memang Allah menciptakan alam raya ini tunduk kepada kepentingan atau kebutuhan manusia agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebenarnya misalnya angin nggak mau tunduk tuh, ya tapi memang Allah menundukkan angin. Laut nggak mau tunduk tuh, ya tapi Allah menundukkan laut agar supaya bahtera atau kapal itu bisa berlayar di atasnya. Nah, itu hak manusia mengelola bumi. Ada ansya'a, Allah mencipta sesuatu dan merawatnya, berarti itu adalah hak manusia menjaga kelestarian lingkungan. Ada anbata, Allah mencipta sesuatu terus berkembang ya, baik dari manusia dan hewan. Itu artinya dari hewan dan tumbuhan. Ini artinya hak manusia mendapatkan nutrisi hewani dan nabati. Nah, jadi teman-teman ada 8 kata kunci terkait aktivitas Allah yang menjadi isyarat tentang hak manusia dalam penggunaan sumber daya alam. Tapi bukan cuma hak kita, kita juga harus paham kewajiban kita. Ada minimal 9 kata kunci dan ini bisa teman-teman kembangkan tentu. Ini Pak Badru membuat 9 kata kunci. Dari kata khalifah, yaitu wakil Tuhan untuk mengelola bumi, ini adalah kewajiban manusia untuk melindungi dan melayani bumi. Nah, jadi sebenarnya dari kata khalifah, kita yang jadi pelayan bumi, teman-teman. Bukan bumi yang melayani kita. Karena kita yang butuh bumi, bukan bumi yang butuh kita. Nah, makanya menarik ya, nanti kalau teman-teman baca disertasinya Pak Badru, itu penjelasannya banyak di situ. Jadi khalifah itu adalah kewajiban manusia untuk melindungi dan melayani bumi. Ulul albab, orang yang memiliki keseimbangan fikir dan zikir, artinya kewajiban kita meneliti alam. Ulul aidi, orang yang memiliki kekuasaan, kewajiban pemimpin membuat kebijakan berwawasan lingkungan. Ulul absor, orang yang memiliki pandangan mata hati yang jernih, di sini adalah kewajiban manusia memahami dimensi emosional makhluk. Kemudian orang yang mampu menahan diri dari perbuatan yang terlarang, ini adalah uninuha, berarti kewajiban manusia untuk tidak melakukan kerusakan. Ulubakiyah, orang yang memiliki kualitas menjaga diri dan berpegang teguh dengan ajaran agama, kewajiban melestarikan lingkungan dan mempersiapkan lingkungan yang asri bagi generasi selanjutnya. Ulukuwah, kewajiban manusia untuk membuat kebijakan berwawasan lingkungan dan keteguhan dalam menjalaninya. Ulul ilmi, kewajiban manusia memahami hukum dan menegakkan keadilan yang membahagiakan bagi semua golongan. Ini juga penting karena ada kebijakan tentang lingkungan tapi tidak diaplikasikan ketika ada pelanggaran kerusakan lingkungan, itu juga menjadi useless ya teman-teman ya. Kalau ibadur rahman, ini adalah orang yang berinteraksi di bumi tanpa sikap arogan, yang tadi antroposentris itu ya, lawannya ini ibadur rahman nih. Baik dengan sesama manusia dan lingkungan, itu adalah kewajiban manusia bersikap empatik kepada alam. Dan istiqmar adalah prinsip memakmurkan bumi, adalah kewajiban manusia untuk memelihara produktivitas alam. Nah, ini yang jarang kita pahami teman-teman, tentang kewajiban kita terhadap lingkungan.